ke dalam jamaah hamba-hamba-Mu dan masuklah ke dalam surga-Mu. على نور الأنوار وسر الأسرار وترياك الأغيار مفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحاب الأخيار عدد نعم الله وإبطاله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم ذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال مصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. Jemaah sekalian yang saya muliakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senantiasa kita mengaturkan pujian dan syukur kita kepada Allah atas limpahan rahmah hidayahnya. Subuh ini kita dapat melanjutkan kajian kita, muzakarah kita, panduan kita Bidayatus Salikin. Menyambung kemarin tentang masalah talqin. Ya, talqin bermacam-macam. Nah, sampailah di talqin waktu datangnya kematian. Maka di sini dilanjutkan yang berkaitan dengan kematian ini pada saat roh atau nyawa kita akan keluar dari jasad, mula-mula dari ujung ibu jari kaki. Karena asalnya dari atas ke bawah, keluar pun dari bawah naik ke atas. Kan begitu kejadian Nabi Adam dulu. Nabi Adam tatkala fisiknya diciptakan Allah, wa idza sawaituhu wa nafakhtu min ruhi, tatkala aku ciptakan Adam itu fisiknya sempurna, maka aku masukkan rohku kepadanya. Ya, roh itu adalah rahasia ketuhanan. Ya. Jadi hubungan kita dengan Allah itu adalah dengan roh. Disitulah kita tak pernah berpisah dengan Allah. Nah, makanya orang meninggal itu roh berpisah dengan jasad, roh kembali kepada pemiliknya Allah. Jasad kembali kepada habitatnya, itu kepada tanah. Ya, makanya kematian bukanlah kemusnahan, tapi masing-masing kembali pada tempatnya. Nah, nanti di hari kiamat, ya, roh dikembalikan lagi dengan jasad. Jasad yang mana? Jasad yang berbeda lagi. Allah bilang diganti bumi dengan bumi yang lain, jasad pun diganti dengan jasad yang lain. Tapi ingat, ada pada jasad kita itu yang memang dimulai dari itu lagi, yaitu disebut ekor tulang. Ya, tulang ekor itu disebut tongking. Umatnya bilang tongking. Nah, itu dari tulang itulah yang tak hancur dalam kubur tu. Dari tulang ekor itulah diciptakan jasad yang baru. Jasad yang baru ini sesuai dengan amal yang kita lakukan. Bisa dia indah, bisa kebalikannya. Tergantung amal yang kita lakukan pada saat ini. Ya. Jadi roh itu disebutkan dalam kitab itu Nabi Adam dimasukkan rohnya dari ubun-ubun otak ni masuk ke dalam sampai ke hidung bersin. Kan gitu. Maka Nabi Adam mengucapkan alhamdulillah. Malaikat bilang ya rahamukallah. Terus turun sampailah dia menghidupkan seluruh jasad sampai ke ujung kaki. Begitu ya, gerakannya seperti itu. Diisyaratkan dalam hadis begitu. Nah, waktu mau kembali, ditarik lagi dari bawah tuh. Dari bawah naik ke atas. Cara melepaskannya sebagaimana masuk, begitu juga dia kembali. Nah, makanya disebutkan keluar dari jasad kita mula-mula dari ujung ibu jari. Nah, jari kaki. Jari kaki terus menjalar naik sampailah ke lutut. Berarti kaki tak berfungsi lagi itu dah. Ya, dari lutut terus lagi sampailah ke pusat. Lutut tak berfungsi lagi. Gitu deh. Lutut. Karena yang memfungsikan jasadnya adalah roh. Nah, kemudian naik lagi sampailah ke jantung. Pusat tak berfungsi lagi sudah. Nah, terus dia naik ke hati. Ke hati menjalar. Ke dada menyatu sini. Langsung naik tenggorokan. Ke tenggorokan baru naik ke otak.
ke otak ni lah. Antara tenggorokan otak itu yang mau lepas tu. Di situ kuncinya. Antara tenggorokan dengan otak, situ saat-saat, detik-detik meninggalkan jasad. Nah, disitulah yang diharapkan bahwasanya kita bisa ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Di saat itulah final kata ulama. Tergantung amalmu sekarang, apakah bisa mati dengan husnul khatimah atau matinya su'ul khatimah. Itu rinci disebutkan ya. Bahkan di dalam kitab Imam Qurtubi itu sedikit ada saya catat. Dari Ibnu Majah itu Rasulullah SAW bersabda, orang mukmin itu dia kalau meninggal itu berkeringat dahi. Kok dahi dah keluar keringat? Nah itu saat-saat itu dah dekat sekali. Ya, kalau kita lihat orang yang sakit, kita bacakan Yasin, lihat wajah dia. Berkeringat tak keningnya tu? Nah, kalau berkeringat dekat sudah tu. Ya, berkeringat. Itu berdasarkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Salman Al-Farisi menyebutkan secara rinci, aku telah mendengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, jagalah mayat ketika kematiannya. Apa yang dijaga? Tanda-tanda calon mayat itu 3 kata Nabi. Ya, 3 yang bagus, 3 yang tak bagus. Yang pertama apa? Dahi berkeringat kata Nabi. Ya, dahi berkeringat. Yang kedua, air mata berlinang. Biasanya netes air mata tu. Menetes saja dari kiri ataupun sebelah kanan. Biasa bersamaan keluar itu. Menetes begitu saja. Nah, yang ketiga, hidung berair. Biasa orang nangis kan bisa diiring dengan hidung juga berair. Nah, maka kata Nabi, kalau itu terjadi, rahmah Allah turun kepada dia. Nah, rahmah Allah turun kepada dia. Nah, kenapa dia berkeringat, kenapa dia menangis? Ulama membahas, Allah perlihatkan akhirnya itu, akhirnya dia terharu menangis. Pertama, rasa takut muncul. Kena rekaman dibuka, amal perbuatan dibuka. Cuman dia kena ada orang mukmin, banyak beribadah, Allah perlihatkan amal terakhir dia. Yang dulu-dulu yang mungkin menakutkan dia itu dilihat pertama kali, langsung dah dia menangis dan malu dengan Allah. Setelah Allah lihatkan amal kebaikannya yang terakhir, maka kuncinya terakhir. Ya, kuncinya terakhir. Kalau terakhir kita bagus, maka yang dilihatkan yang sebelum itu langsung berita gembira datang dari Allah, maka dia menangis dan malu di hadapan Allah SWT. Itu tanda-tanda orang mukmin. Jadi kalau berkeringat, air mata keluar, rahmah Allah turun kepada dia. Ya. Mudah-mudahan juga kita dapat macam itu. Ya. Sebaliknya kata Nabi, kalau dia mendengkur bunyi, tahu mendengkur, berkoroh kata orang Pontianak bilang. Ya, ciri-ciri itu. Dia mendengkur, kemudian wajahnya agak merah. Ya, merah. Yang ketiga, gerahamnya berbunyi. Gerahamnya berbunyi. Kalau orang dekat tu bisa bunyi tek tek tek, geraham bunyi. Itu kata Nabi bilang azab datang. Kematiannya susah. Ya, kematian susah. Tapi itu tanda-tanda yang Nabi lihatkan. Kita cuma berdoa saja. Kita talqin dia, kita berdoa. Kalau kita melihat seperti itu, jangan kita sebut-sebut lagi hal seperti ini. Tak layak lagi dah. Kenapa? Dia bakal menghadap Allah. Nah, bagaimanapun kondisi orang itu, kita doakan mudah-mudahan dia dapat kebaikan. Bukan Jibril ya, bukan Israel. Surah Nabi diberatkan, ada yang dimudahkan. Tapi kebanyakan kalau orang mukmin, para nabi itu memang agak berat. Kenapa? Orang meninggal itu untuk para nabi diangkat derajatnya dalam kematian. Seperti panas besi dibakar, diletakkan pada kain basah. Kalau gitu tuh. Ibaratkan tubuh kita ini kain basah. Besi itu datang, bunyi dah tu.
Gitulah dia, terkejutnya gitu. Kita seperti kain basah. Dan Allah berfirman, hai Ibrahim, yang kau rasakan ini sekarang itu sudah termasuk yang aku ringankan untuk kau. Begitu kata Ibrahim alaihissalam. Tapi Ibrahim kuat, kerana dia tahu sakitnya kematian itu mengangkat derajat untuk para nabi. Nabi Musa juga begitu ditanya, bagaimana kau merasakan kematian? Ya, seperti dia bilang burung yang hidup, dia digoreng dalam wajan yang panas. Dalam wajan yang panas. Kenapa? Nabi sanggup, seberat apapun Allah ujikan kepada kematian, dia sanggup menanggungnya. Kerana dia tahu betul, disitulah kemuliaan seorang Nabi. Ya. Nah, dalam hadis yang lain juga disebutkan seperti orang menguliti kambing, melepaskan kulit dari dagingnya. Kok saya sih biasa motong kambing mudah melepaskannya, kalau tahu teknisnya. Nah, cuma sakit belum merasakan, kambing pula yang merasakan. Jadi bermacam-macam para nabi itu berkomentar tentang masalah kematian ini. Sekarang kita kembali, kita ngambil informasi langsung kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat datang berkumpul dengan Nabi, tanya, ya Rasulullah, bagaimana menghadapi sakaratul maut? Ini Rasulullah yang bilang. Kata Nabi bilang, seringan-ringan kematian, kata Nabi, seperti diri dalam kain sutra. Maaf, duri ya, seperti duri yang masuk dalam kain sutra. Kata Nabi, bisa tak duri itu ditarik keluar tanpa sobek kainnya? Yang itu, ada duri masuk ke kain sutra. Kain sutra ini kan kain yang halus. Halus sutra itu, mana boleh kena jarum je nampak berlubang dia. Ini duri masuk kain sutra, serat gitu, ditarik. Ada tak sobeknya? Pasti ada. Sobek itulah yang kita rasakan seperti itu. Itu ungkapan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kita dibayangkan begini, artinya tak usah juga kita terlalu takut. Sakit itu bagi orang mukmin, kata Nabi, dilebur dosa-dosa dia. Sakit menghadapi kematian bagi para nabi diangkat derajatnya. Tapi yang saya heran tuh, orang kafir dia bisa mati dalam keadaan tidak sakit. Tapi kebanyakan sakit. Nah, kenapa orang kafir bisa meninggal dalam keadaan tidak sakit? Ada orang-orang kafir yang tidak dapat hidayah, tapi dia berbuat baik dengan Islam. Ini tolong paham ya. Jadi sebenarnya Allah ini adil juga. Orang-orang kafir yang berbuat baik dengan Islam ini, kematian datang tidak disakitkan sama Allah. Tapi setelah kematian dia akan melihat tempatnya di neraka. Tempatnya di nerakanya Allah SWT. Jadi balasan Allah di dunia. Makanya orang-orang kafir yang bersedekah itu balasannya dunia. Kadang Allah mudahkan rezeki dia kerana banyak bersedekah. Kalau orang kafir dapat balasan Allah di dunia, masa kita tak mau sedekah? Tapi akhirat tetap dia rugi. Tetap dia rugi. Nah, orang mukmin yang meninggal dalam keadaan sakaratul maut, sakit, itu pelebur dosanya. Begitu dia lepas roh dengan jasad, langsung surga dilihatkan Allah SWT. Ayo, jangan buruk sangka kalau sakitnya kematian tadi itu. Jangan buruk sangka itu. Jadi orang-orang mukmin kalau sakit itu pelebur dosa dari Allah SWT. Berdasarkan daripada hadis Nabi Muhammad SAW, al-mautu kafaratun likulli muslim. Hadis daripada Abu Nuaim. Nabi bersabda, kematian itu kafarah. Apa itu kafarah?
pelebur dosa untuk orang muslim. Masya Allah. Jadi wajar saja kalau sakit kematian itu datang, ternyata Allah mau bersihkan sebersih-bersihnya. Tapi kalau orang sudah bersih, mudah dia. Apa nggak dilebur? Dia sudah bersih. Nah, tidak ada pembersih yang paling mudah menghadapi sakaratul maut kecuali akhirnya. Akhirnya seperti apa kita ini? Tak ada kalimat yang menyelamatkan kecuali kekuatan tauhid kita kepada Allah. Fikih tak bermain lagi ya. Fikih sudah tak bermain lagi waktu kita meninggal. Itu amal-amal kita. Tapi finalnya akidah tauhid dengan kalimat la ilaha illallah. Itu penentuannya. Terakhir finalnya. Nah, Sa'id Al-Khudri berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi, laqinu mautakum la ilaha illallah. Talqinkan orang yang menghadapi kematian dengan la ilaha illallah. Ma min abdin yakhtimu lahu biha inda mautih. Tidak ada seorang hamba mukmin pun, tidak ada seorang hamba pun yang ditutup kematian dengan kalimat itu illa in kanat zadahu ilal jannah, kecuali itu bekalnya digiring menuju ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Begitu orang mukmin meninggal, nih sampaikan ya, meninggal lepaslah roh dari jasadnya dan dia mampu mengucapkan la ilaha illallah dengan mantap, dia di alam barzah masuk sudah dan dilihatkan Allah surganya. Belum masuk tu dilihatkan tempatnya di surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini Nabi bilang, dihantar langsung pandangannya. Oh, itu nanti tempat aku di sana. Baru dia mengalami proses. Proses tanya jawab malaikat dan sebagainya dalam kubur itu proses saja. Tapi dah dilihatkan surga tu dah gembira dah kita. Orang kafir, orang munafik yang tak selamat, itu begitu lepas mati sul khatimah, dilihatkan tempatnya di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, nah semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita ini. Saya berpesan sama jamaah, amalan ini untuk menyelamatkan kita ini. Memberkahi di dunia, kita lurus jalan Allah dan kita bisa akhir-akhir yang baik kita temui. Ya, ini yang ulama-ulama minta kepada Allah. Mati itu final, akhirnya minta husnul khatimah. Imam Ghazali, Imam Nawawi, imam-imam yang lain, ulama-ulama besar pun masih berharap minta mati husnul khatimah. Apalagi kita ini imam bukan, ustaz pun bukan kan? Ustaz pun ustaz kampung saja. Ini kan jamaah ini orang kampung, ustaz kampung. Kita takut juga kan? Ya, kita khawatir jangan sampai kembali kepada Allah dalam keadaan kita menakutkan, jangan sampai dengan su'ul khatimah. Nah, pada waktu ruh lepas dari otak tadi, apabila tidak dibarengi dengan zikir kepada Allah, dikhawatirkan kita akan mati dengan su'ul khatimah. Namun apabila kita sudah terbiasa mendawamkan zikir ini mulai dari sekarang, ditalkin sekarang, amalkan sekarang, nanti mau meninggal ditalkin akan mudah insyaallah. Ya. Sehingga zikir itu menyerap ke seluruh tubuh. Jadi amalan sudahnya itu insyaallah roh kita keluar dibarengi dengan zikrullah. Sampai Nabi menyatakan ahabbul a'mal ilallah, amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, antamuta walisanuka radban min dzikrillah. Kau menghadapi kematian, lidah kau basah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat tu kalimat pertama, amal yang paling dicintai Allah. Kalau Allah sudah cinta kepada kita, mulut kita basah berzikir, takkan mungkin Allah nak matikan kita dengan su'ul khatimah. Ya, takkan mungkin itu terjadi. Allah pasti matikan kita dengan husnul khatimah. Barulah tepat ayat ini dipakai ini. Surah Al-Fajr ni yang terakhir. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Baru masuk ni. Wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki,
kembalilah kepada Tuhanmu, radiyatan mardiyah, kau redha dan Tuhan meridaimu. Oh, ini Masya Allah. Alangkah indahnya roh kita kembali kepada Allah, Allah sambut dengan keredaannya. Dan kita pun redha disambut oleh Allah Subhanahu wa taala. Baru Allah mengatakan, fadkhuli fi ibadi, masuklah kau dalam golongan hambaku, wadkhuli jannati, pastilah sudah masuk surgaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi bentuk memang jiwa kita ni jiwa yang tenang. Jangan nanti mau meninggal jiwa masih gelisah. Yang gelisah ni susah. Bentuk sekarang memang jiwa kita tenang bersama Allah. Macam mana? Surah Ar-Ra'd beritahu kita untuk merubah jiwa mau jadi jiwa yang tenang. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang beriman tu kata Allah bilang hatinya tenang mengingat Allah. Ingatlah zikir menjadikan kau tenang dengan Allah Subhanahu wa taala. Latihkanlah ini, cari ketenangan tadi dengan zikir. Insyaallah meninggal ya ayatun nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki, masuk dia. Hei jiwa tenang, kembali kepada Tuhan. Insyaallah baru sempurna kita kembali kepada Allah dengan membentukkan seperti ini. Nah, lazimkan zikir. Mudah-mudahan mati dalam berzikir. Ya, insyaallah. Amin. Baik jamaah, ini sebagai tambahan pembahasan kita yang kemarin. Jadi termasuk peringatan bagi kita ini, jangan sampai kita menyesal kematian datang ternyata kita kesulitan mengucapkan kalimat ini pun kepayahan. Namun saya tetap berbaik sangka, kalaulah ada orang yang tak mengucapkan dengan lisan, saya berdoa mudah-mudahan hatinya mengucapkan. Itu saja. Kita tak boleh berburuk sangka ya jemaah. Kalau kita melihat orang meninggal tak mengucapkan kalimat ini, boleh jadi Allah gerakkan hatinya. Karena orang macam-macam, ada yang kena stroke, mulutnya tak bisa bergerak. Ya. Kuping juga begitu. Ada yang tak mendengar. Tapi mudah-mudahan hatinya bisa menyebut Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah jemaah sekalian, inilah jalan akhir yang paling indah. Zikir ini. Dan zikir ini dia akan membawa kebaikan kita. InsyaAllah kalau zikir kita betul, kita jadi orang yang baik, mati pun dalam kebaikan. Ya, mati dalam kebaikan. Ya, sekiranya itu. Ada pertanyaan sedikit, boleh? Bermacam-macam. Nah, ini yang penting-penting saya ungkapkan. Jadi memang godaan, satu godaan dengan godaan yang lain itu pasti datang. Makanya orang pada ketakutan mati itu kenapa menghadapi godaan itu? Kadang dilupakan. Karena godaan itu datang sesuai dengan karakter kita waktu di dunia ini. Apa yang kita senangi, itu yang datang. Ya, itu yang datang. Apa yang kita senangi, itu yang datang. Makanya carilah kesenangan-kesenangan yang Allah redha. Ya. Kalau kita punya kesenangan yang baik, insya Allah mati dalam keadaan baik. Tapi kalau kita punya kesenangan hal yang tak baik, itu dikhawatirkan mati itu datang tuh. Maka zikir ini merubah orang jadi orang baik. Baik pandangan, baik pendengaran, baik mulutnya, hatinya. Harus gitu dia.
Kan ini kan penyakit nih. Maka zikir ini bukan cerita mati, tapi kalau udah kita ngamalkan di dunia ini, nampak dia punya hasilnya. Ada orang gandrung dengan harta. Oh, nanti meninggal harta yang datang tu, dilihatkan berkarung-karung emas. Kita pun lupa, kita nak mati. Ada yang meninggal dilihatkan perempuan tak pakai baju busana. Itu yang suka yang begitu tu. Jadi kebiasaan itu memang harus kita buang sekarang. Kita mengambil hak orang dan sebagainya, dilihatkan tu. Kita suka menggunjing orang lain, dilihatkan tu. Yang beginilah yang kita takut matinya tu. Maka sekarang ubah memang sifat tu. Zikir ni kan akhlak, kata Abah. Abah Nom bilang, siapa yang zikirnya betul, insya-Allah muncul akhlakul karimah, akhlak yang baik. Oh, ini kita nak merubah semua ni. Makanya mati itu husnul khatimah, dengan harapan zikir ni telah merubah diri kita. Oh, godaannya berat, meninggal ini. Imam Ghazali menguraikannya. Apa karakter kau di dunia, itu yang keluar, kata dia. Orang mati itu menurut kebiasaannya, apa kerjaan dia seharian, apa karakter-karakter yang memang tak bisa dibuang, itu keluar. Saya mama pergi haji itu memang betul, nampak karakter orang tu. Ini saya sampaikan ya, saya berangkat dengan jamaah. Di wukuf Tanah Arafah tu dia beri kata sambutan untuk mewakili jamaah haji. Dari Departemen Agama, Pak Andi itu kemarin tu, Pak Daing tu. Siapa? Andi Japar tu. Pak Daing tu nyampaikan. Dari jamaah haji silakan siapa yang maju. Dialah maju. Oh, bagus kata-kata dia. Tapi di hotel Pak, dia nyuruh orang ambil barang. Orang tanya mana barang tu? Pakai kaki nunjuk. Tuh, kata dia. Akhlak tu luar biasa. Itu bawa kaki, belum mulut. Ngomong pedas lagi, jamaah tersinggung sama dia. Tapi di Arafah tu ngomong bagus. Itu namanya akhlak dipoles, nama itu. Akhlaknya polesan saja. Sebenarnya hatinya belum berubah. Saya bilang, zikir, talqin, la ilaha, ubah hati itu, hantam terus betul-betul. Tujuan zikir itu apa? Merubah akhlak kita. Bayangkan siapa tak tersinggung, mah nunjuk barang pakai kaki. Nah, itu baru kaki, belum mulut. Ya Allah, itu saya katakan. Jadi sekarang kita ubah memang, karena zikir ini ingin merubah kita. Ya, sifat-sifat syaitan keluar, sifat-sifat bahamiah tahu ke? Sifat-sifat hewan keluar, sifat syaitania keluar, hawa nafsu keluar. Jadi tadi ya ayatun nafsul mutmainnah. Jadi jiwa yang tenang, akhlaknya baik, meninggal insyaallah meninggal dalam keadaan baik. Ya, sekarang memang kita ubah, tak usah nunggu-nunggu lagi. Ubah memang sifat-sifat yang tak baik. Kemudian yang kedua, pertanyaannya, bisakah kita berkumpul nanti alam barzah? Cuba dengar kalimat tu. Nabi lewat di atas kuburan. Assalamualaikum dara qaumin mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun. Kalimat lahiqun tu. Salam kepada engkau wahai perkampungan orang mukmin. Kampung tu sama sini Tabrani Ahmad kampung ni. Darul Muttaqin kampung berapa komplek ni. Sana ada perkampungannya. Namanya kampung mukmin. Itu kampung yang selamat. Kampung orang mukmin. Dara qaumin mu'minin. Selamat sejahtera wahai kampung orang mukmin. Kan gitu. Wa inna insyaallah bikum lahiqun. Kami insyaallah nanti ketemu dengan kalian. Dan kalimat ini jangan ragu. Memang kita ketemu nanti itu. Cuman samakanlah amalan. Orang baik dikumpulkan
Orang baik, yang tak baik lain cerita tu dah. Prosesnya panjang. Nah, kalau yang husnul khatimah ni langsunglah dia ketemu dengan saudara dia yang seiman seakidah, yang amal-amal saleh, kumpul sana. Bertanya pula yang sudah lama meninggal tu, bagaimana orang-orang waktu kau tinggalkan? Diceritakannya. Bercerita dia, bang. Apalagi kawan dekat. Apa khabar isteri aku? Dah kahwin dah. Ya, ngomong gitu dah. Bagaimana anak-anak aku? Anak kau, dia udah rumah tangga, tapi agak sedikit ribut masalah harta kau. Capai kayaknya tu. Kau tak sedih orang kubur udah begitu. Jadi mayat-mayat yang baru meninggal, dia lapor tu sama mayat yang dah lama meninggal. Itu hadis jelas tu. Jelas sekali. Jadi sana ke kampung mukim orang-orang mukmin. Berceritalah dia semua. Satu dengan yang lain. Nah, makanya jangan khawatir. Kalau suami taat, isteri taat, kumpul insya-Allah. Anak taat, kumpul dia. Ya, itu hadis jelas. Mereka kata Allah akan dikumpulkan bersama keturunan-keturunan mereka kalau sama-sama ahli ibadah dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Saya meninggal, mak saya meninggal. Adik saya mimpi malam ketiga tahlil itulah mimpi langsung. Kumpul dia. Kumpul. Itu bingung tu. Kumpul abang saya ada dua, ipar saya, termasuk guru saya itu kan ipar sendiri. Salah satu guru saya itu kan ipar. Kumpul dia. Adik saya ngomong kumpul, dia bang kata dia. Ada mak, ada abah, kata dia, ada abang, ada ipar, kumpul. Dia dah meninggal semua tu bang. Meninggalnya umur belum sampai umur Nabi tu. Ada yang 51, ada yang 53, ada 56, ada yang 44. Jadi ngomonglah. Dia tanya, tiap hari kumpul lah ni. Ya kumpul lah kan ni. Cuma ada pesan dia. Ibu saya itu dalam daftar pergi haji itu seharusnya berangkatnya 2001 kemarin. 2021 tadi. Seharusnya berangkat. Dia meninggalnya 2018 sudah salah. 18 ke 19 kemarin tu. Jadi begitu dia meninggal 2019, begitu dia meninggal, ya kan tak bisa lagi pergi haji. Dalam mimpi saya punya adik itu dipesankan sama dia, sama ibu saya itu. Nanti haji aku yang batal ni suruh adik kau berangkat, kata dia. Laki-laki. Bayang bagaimana bilang bunga tidur, dia tahu nak berangkat haji tak jadi. Jangan bilang khayal, itu petunjuk Allah. Bilangkan sama adik kau, dialah gantikan aku pergi haji. InsyaAllah. Jadi itulah Allah perlihatkan bagaimana alam barzakh itu berkumpul orang-orang yang ahli ibadah insyaAllah. Mudah-mudahan kita juga gitu. Kita begini kumpul kita, tapi ingat buatlah kegiatan yang baik, jadi orang yang baik, kumpul lah kita ni. InsyaAllah mudah-mudahan. Assalamualaikum. Sertifikat itu tasdik terima. Atau tak dapat alamat, ada mimpi, tak ada mimpi, jangan dipikirkan. Yang penting ini kita ikut fatwa ulama. Ulama berpendapat siapa baca Al-Quran maka pahalanya sampai kepada si mayat. Termasuk Ibnu Taimiyah sendiri pun berpendapat yang pengikutnya anti tahlil, gurunya sendiri memperbolehkan mengirim baca Al-Quran sampai kepada si mayat. Apalagi imam-imam kita ni. Jadi alamat atau enggak, yang jelas apa yang kita baca sampai. Cuma yang dapat alamat ini untuk lebih meyakinkannya. Tapi kalau ada kawan kita, ada guru kita yang menyampaikan dia punya pengalaman, cukuplah kita ambil pengalaman dari orang yang kita percaya. Kalau saya dulu Pak, belum saya ngajar nih, saya sekolah umum, tamat SMA, saya kerja swasta. Ini pengalaman ya.
Jadi jangan bilang saya dari mana Ustaz awak tu? Dari Mesir ke? Tak. Dari Tanjung Pasir. Dari Hadramaut ke? Bukan. Dari rumah Pak Muda Pak Mahmud. Belajarnya dulu. Nah, saya belajar otodidak dengan guru-guru di Pontianak ini, termasuk ipar saya sendiri. Jadi tamat saya SMA itu kerja di swasta, di travel, keberangkatannya Jakarta ke mana, di travel di Sisingamangaraja. Nah, semenjak itulah dapat hidayah, belajar, dapat hidayah, kuat kepengen belajar, dapat hidayah. Sampai saya tinggalkan pekerjaan, berhenti saya. Asiknya saya belajar. Orang tua bingung, kau ni mau kemana? Berhenti kerja tapi belajar. Tak peduli saya tu. Orang tua kan bimbang, udah tamat SMA kerjalah, tak lama kahwin kan gitu. Kita tak mau berhenti kerja belajar. Semenjak itulah saya belajar. Lihat keluarga ni ngadakan tahlilan. Umur masih 20 lebih waktu itu, belum 30, sekitar 24, 23 begitulah. Dah saya bilang, saya nak buktikan kalau memang Allah Tuhan aku, dia pasti nunjuk aku petunjuk. Saya kirim Al-Fatihah begitu kakak saya meninggal, Al-Fatihah sekali, Qul 3 kali, Al-Falaq sekali, An-Nas sekali, selawat 10 kali. Ya Allah, sampaikan pahala bacaanku ini kepada kakakku Aida binti Ahmad. Ampunkan dia ya Allah dan perlihatkan kepadaku agar aku bisa meyakini apa aku baca sampai kepadanya. Saya gitu dulu mah. 3 malam berturut-turut saya baca. Tapi jangan ikut ni ya. Nanti kalau tak muncul alamat nanti kecewa pula. Ini masing-masing punya alamat. Akhirnya malam keempat tu kematian kakak saya tu, saya diperlihatkan Allah Subhanahu Wa Taala. Maaf, sudah lewat berapa sekian tahun, saya telah meyakini tahlil ini untuk membuktikannya. Saya buktikan, saya dapat alamat, dia datang ke rumah, baju dia meninggal itulah. Baju dia tu meninggal. Dia datang, saya duduk di rumah, ada kursi goyang tu. Saya duduknya di rumah paman, rumah Syarif Mahmud. Datang saya, berdiri saya. Terkejut, tahu dia dah meninggal. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Gimana kau bisa datang ni? Izin dari Allah kata dia. Mau ketemu dengan kau. Saya tanya dia, bagaimana gak bacaan aku selama ini? Itu Pak dialog. Dialognya tu. Betul-betul saya memang diberi Allah hidayah, nanyakan itu. Bagaimana bacaanku selama ini kepada engkau? Alhamdulillah, itu kau punya bacaan tatkala lepas dari mulutmu, bacaan itu menuntun untuk sampai kepada aku kata dia. Masya Allah. Semenjak itu sikit pun saya tak ragu lagi dah. Tak mungkin itu bunga tidur. Saya minta petunjuk sama Allah, diperlihatkan dan dialognya tentang itulah dia. Bawa saya meyakini. Ingat Pak, buka kata Nabi, wahyu sudah putus. Illa mubasyiran, kecuali berita gembira. Apa tu? Ru'yatul mukmin. Mimpi orang mukmin. Itu petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala. Tak semua mimpi itu bunga tidur. Apalagi mimpi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man ra'ani fil manam faqad ra'ani. Siapa mimpi dengan aku, melihat aku, sungguh telah melihat aku. Yatamatsalu syaitanu bi. Syaitan tidak bisa menyerupai aku. Jadi macam-macam petunjuk itu. Makanya saya tidak sedikit, maka tarekat ini tetap kirim Al-Fatihah. Guru-guru kita, orang tua kita, ini yang memberkahi amalan Pak. Ini namanya wasilah. Fatihah guru-guru yang sudah meninggal, sama orang tua kita masuk. Terakhir tu, tsumma ila arwahi abaina wa ummahatina kepada roh bapak-bapak kami, ibu kami, saudara kami orang mukmin muslim. Tiap hari kita kirim Fatihah. Tarekat tak jadi kalau kita lupa kirim Fatihah sama orang tua kita. Dari guru-guru sampailah kepada orang tua kita ini. Ya, sekiranya cukup. Wallahu a'lam bishawab. Apa tu? Zikir tu. Tsumma ila arwahi abaina wa ummahatina wa likafatil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat syai'un lahumul Fatihah.
Amalan zikir, yang amalkan zikir kirim Fatihah lah setiap hari. Pertama kan Nabi kan, ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sampai akhir. Nabi, sahabat Nabi-nabi yang lain, Al-Fatihah. Keduanya, Sumail Arwah Silsilatil Qadiriyah wa Naqsyabandiyah. Ini guru-guru nih, Abdul Qadir Jalani, Abdul Qasim Al-Baghdadi, terus sampai kepada Ahmad Syibul Tajul Arifin. Al-Fatihah, berkah mengalir kepada kita. Ketiganya, orang tua pun juga harus kita bacakan Al-Fatihah. Itu tarekat begitu. Tak boleh lupa sama orang tua. Al-Fatihah sampai. Itu tanda bakti kita. Ya. Bakti kita apalagi Mak dengan orang tua kita sudah meninggal dah. Fatihah lah. Kok duduk orang bisa dekat sama Allah, berbakti dengan orang tua masih hidup. Kok masih hidup nyaman, kita bisa berbakti sama dia. Tapi kalau sudah meninggal, doa dan Al-Fatihah kita kirim setiap hari. Nah, ini juga menunjang amaliyah zikir kita untuk bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik, wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya